Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ada satu hal penting yang sering dipertanyakan orang hari ini adalah tentang kebangkitan umat Islam. Kenapa umat Islam di mana-mana dijajah, miskin, dipersepsikan kemudian sebagai manusia-manusia yang barbar, radikalis, teroris dan lain sebagainya? Yang pertama perlu disampaikan bahwa ini adalah image yang diperburuk, karena sebenarnya umat Islam itu adalah umat yang berperadaban tinggi. Karena salah satu pesan Allah Subhanahu wa ta'ala sejak Al-Quran diturunkan bukan tentang sholat, bukan tentang zakat, bukan tentang haji, dan bukan tentang ibadah apapun kecuali wahyu tentang peradaban. Artinya kalau sudah wahyu tentang peradaban, di dalamnya disusun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nilai-nilai keadaban. Maka ini akan menjadi renungan kita pada kesempatan kali ini, wahyu peradaban. Kenapa umat Islam tidak mungkin dikatakan sebagai manusia yang barbar, yang image-nya buruk, miskin, terbelakang dan lain sebagainya? Karena Allah tidak mengizinkan itu. Sejak awal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaqa. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini adalah wahyu yang dapat kita sebut sebagai wahyu peradaban. Orang bertanya, kenapa wahyu yang pertama kali turun itu perintah tentang membaca dan menulis, sementara nabinya yang menerima adalah seorang nabi yang ummi, tidak mengerti baca dan tulis. Bagaimana mungkin akan menulis, membaca saya tidak mampu. Tapi begitu turun wahyu yang pertama adalah Iqra, bacalah, itu mengindikasikan dan menegaskan bahwasanya Allah sejak awal menginginkan umat ini menjadi umat yang beradab dan berperadaban tinggi. Maka jangan heran ketika Baghdad misalnya di bawah pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid dan anaknya Al-Ma'mun misalnya, Perancis ketika itu masih dalam abad ke-8, sehingga ketika mereka menghadiahkan jam waker yang kita kenal hari ini, mereka bingung, ini jam apa? Jadi di abad ke-7 Masehi itu, ketika Eropa tenggelam di dalam keterpurukan dan keterbelakangan, bahkan tidak beradab, umat Islam sudah berperadaban tinggi. Dan ketika Baghdad diruntuhkan misalnya, kita punya bekas peradaban yang sampai hari ini diakui oleh dunia. Spanyol misalnya, 8 abad Islam berkuasa dan menjunjung tinggi peradaban manusia di Spanyol, 8 abad. Tapi orang yang kenal hari ini cuman El Clasico, Real Madrid, Barcelona, dan klub bola yang lainnya. Tapi Istana Al-Hamra hari ini masih tegak berdiri, dan mereka mengakui tak seorang pun yang bisa membandingkan arsitek peradaban Islam oleh peradaban manapun. Mongol misalnya, ada kerajaan Mughal. Bahkan di Indonesia, ini peneliti Jepang menyatakan bahwa seharusnya agama yang paling baru itu biasanya agama yang bertahan. Dulu di Indonesia ada dinamisme dan animisme, ada Hindu, ada Buddha. Datang Islam dengan peradaban yang sangat tinggi, kemudian disusul oleh Belanda yang membonceng agama Kristen. Tapi yang bertahan hari ini agama apa? Agama Islam. Karena agama Islam memiliki keadaban dan peradaban yang tinggi, dan itu dimulai sejak wahyu yang pertama, itulah wahyu peradaban. Maka jika umat Islam hari ini ingin kembali bangkit, ingin kembali besar, dia harus kembali, jangan mengkhianati wahyu yang perdana dan pertama itu.
Iqra. Bacalah kenapa peradaban kita sekarang dihancurkan. Baghdad ada Baitul Hikmah, tapi 2003 dihancurkan oleh Barat. Perpustakanya dihabisi. Padahal perpustakaan itu adalah berawal dari Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Poin yang pertama kita berkeadaban dan peradaban adalah khalaqal insana min 'alaq. Ini Allah sudah menjelaskan tentang ilmu yang disebut dengan embriologi, ilmu tentang janin. Itu disampaikan kepada seorang nabi yang ummi, yang tidak kenal dengan, ya kalau sekarang kita sebutkan dengan adalah kedokteran modern, ilmu medis, tapi sudah disampaikan ayatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, Iqra wa rabbukal akram. Kata-kata Iqra kemudian diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala karena membaca tidak cukup sekali. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada tahun 1994 sepertinya, Profesor Habibie, Allahu yarham, pernah datang ke Medan kemudian membuat seminar. Salah satu peserta bertanya, "Kenapa Ilham Habibie pintarnya ada yang mengatakan lebih pintar daripada Anda? Apa resepnya?" Beliau katakan 3 saja. Membaca. Resep yang kedua, membaca. Resep yang ketiga adalah membaca. Kenapa membaca, membaca, dan membaca? Karena membaca pertama pasti bukan membaca yang kedua dan bukan membaca yang ketiga. Umat Islam jika ingin maju dan berkembang harus kembali mengintensifkan Iqra, membaca. Kemudian Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Allah mengajarkan manusia tentang dengan pena, dengan qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Jadi sumber ilmu pengetahuan adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi sudah dititipkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Maka semakin kita dekat dengan Al-Quran, terutama kita khusus kita hayati di bulan suci Ramadan ini, firman Allah dalam surah Al-Alaq ayat 1-5, itu sudah cukup untuk membangkitkan umat Islam. Kembalilah kita membaca, kembalilah kita menulis, karena menulis sebenarnya sedang membuat usia kita yang kedua lebih panjang. Imam Syafi'i sudah wafat tahun 204 Hijriah, sampai sekarang masih dibaca karyanya. Tahun 81 Buya Hamka meninggal, wafat meninggalkan kita, sampai sekarang bukunya masih terbitkan. Karena orang yang menulis adalah mengabadikan usia dia yang kedua. Itulah pesan dari wahyu peradaban. Mari kita membaca, mari kita menulis, mari kita kembali bangkitkan peradaban Islam dengan membaca dan menulis. Istilah modern yang sekarang adalah literasi. Maka ini kesempatannya emas buat kita. Bulan suci Ramadan adalah bulan kebangkitan umat Islam. Poin terakhir adalah kapan banyak Rasulullah menangkan pertempuran? Ketika berpuasa. Perang Badar, perang Uhud di bulan suci Ramadan. Artinya ini bukan bulan lemas, bukan bulan lesu, tapi bulan kebangkitan. Mari kita bangkit, terutama dengan wahyu peradaban. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sebagai wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah, bukan tentang sholat, tentang haji, tentang zakat, tapi tentang membaca dan menulis, insya Allah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kebangkitan Islam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.